sore Bang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Abang yang bersedia lah kami wawancarai di sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Ilmu Komunikasi kampus DHSN Bang. Wawancara aku kami lakukan untuk tugas reportase tentang UKM Sinematografi Univer, sekaligus menggali cerita dan perjalanan UKM ini dari awal berdiri. Sebelum kita mulai, mungkin boleh Abang perkenalan diri dulu dan posisi Abang saat ini di UKM Sinematografi itu sebagai apa? Oke, sebelumnya terima kasih Ibu untuk Rifa dan kawan-kawan lah memilih lah UKM Sinematografi jadi bahan untuk tugas ataupun bahan referensi untuk kuliah. Sebelumnya perkenalkan, nama Abang Muhammad Iksan. Baru bulan kemarin Abang wisuda jadi mahasiswa ilmu komunikasi, tapi wisudanya lah telat semester PB karena terlalu asik gitu, tidak boleh ditiru ya. Mungkin pengantar pertama dari Abang itu, Abang Muhammad Iksan, anak ilmu komunikasi, 2014 semester baru selesai kuliah, baru September kemarin. Bisa dipanggil apa? Banyak orang manggil udah. Ayo, kalau nama Abang orang tidak tahu, karena kalau di DHSN kok, kalau orang nanya Iksan orang tidak tahu, tapi kalau udah baru orang tahu. Berarti bisa dipanggil udah. Panggil udah aja Pak. Oke, ini ada pertanyaan. Sebelum UKM Sinematografi ini berdiri, sebenarnya bagaimana kondisi kegiatan atau minat mahasiswa itu di bidang film Bang, atau kayak videografi? Oke. Mungkin sebelumnya kalau sebelum UKM Sinematografi berdiri, kalau dari basic Abang dulu, Abang anak seni ya, anak seni divisi fotografi, dan di seni itu Abang 2 periode atau 2 tahun itu menjabat sebagai kepala divisi fotografi. Terus berkaca dari Abang selalu bikin konten atau aktivitas yang berbau industri kreatif lagi bisa diomong. Jadi kalau masuk awal mulu UKM Sinema berdiri lah karena Abang 2 tahun di seni dan Abang ada emis juga di seni. Terus awal mulunya tuh mungkin di waktu Abang magang itu lagi cari berita lah biasa. Nah itu kalau magang disuruh cari berita kan. Posisi kami lagi di Polda, tiba-tiba terbesit aja cak mana karena kita lagi bergerak di bidang apa lah, ilmu komunikasi di bidang kamera apa cak mana kan, terbesit lah cak mana caranya ngapain tidak kita bikin aja UKM baru ya. Nah kebetulan Abang dan Ari juga itulah demis di sini ya, nah selesai ya. Nah murni karena kerendeman aja, dan juga duduklah dia pun nelpon lah DPM kemarin tuh, DPM tuh ejak cuman cara mekanisme untuk bikin organisasi bla 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 bla. Dan juga karena banyak ada juga kawan seangkatan di Mapala, teman-teman Mapala bantu juga dan untuk cuman tahapan untuk bikin UKM Sinematografi. Basicnya lebih kayak senang cuman caranya anak-anak yang bergerak di bidang perfilman atau industri kreatif itu. Kalau kemarin waktu Abang di seni itu, kami anak fotografi itu cuma fokusnya di belakang layar aja, ibaratnya mendokumentasi setiap kegiatan orang. Nah Abang kepikiran kenapa tidak orang-orang yang punya minat di bidang itu tampil juga di perlayar kan. Mungkin itu basic awal. Berarti Abang dari UKM seni? Iya, dulu Abang UKM seni ya, dari divisi fotografi. Nah ini Bang, dari kalau boleh Abang ceritakan tuh, cak mana sih proses awalnya Awalnya membangun UKM itu sampai resmi ngobrol? Kalau boleh tahu itu resmi berdirinya pada kalau untuk resmi berdirinya itu di tahun 2022 di bulan Juli. Di bulan Juli resmi berdirinya. Terus tuh kalau awalnya tuh itu yang abang tadi itu awal mulai karena obrolan ngosong berdua. Tau lah anak-anak muda kan, ketika lagi ngosong tuh kayak segala dunia tuh pasti dijangkaunya dengan omongan kosong tidak berbobot itu sebenarnya. Sudah tuh lebih kayak challenging. Dan juga abang ngomong juga kayak siapa kemarin ada partner abang namanya Alif kan. Itu tuh partner depan abang lah, Alif tuh. Jadi abang ngomong karena kami basic di seni juga ngomong awak nak negakkan UKM Sinema dan karena merasa tertantang. Jadi kayak
kalau kecil orang tuh kalau lah sekali belajar tuh pantang tuh balik kapal tuh nah. Nak cuma caranya tuh sampai pulau tuh nah. Nah, mungkin basic di situ. Sudah tuh itu yang ngomong tadi itu duduk dan berkawan kayak kawan-kawan Mapala. Ya kita tahu sendiri lah Mapala mungkin organisasi tertentu di Asia nah, bisa diomong nah. Dikasih tahu cuman tahapannya sudah tuh kebetulan kawan juga di ketua DPM kemarin tuh karena yang ngomong mungkin for your information juga di 2018 itu hampir merata kawan-kawan angkatan abang tuh anak-anak Ilkom tuh pemegang lah di ASEAN tuh ketua-ketua lalu itu nah mungkin itu sudah tuh ikuti tahap-tahapannya sudah tuh kan tahapan itu ada persetujuan beberapa ormawa 51 tahap lah ini kurang ingin juga intinya di 2009 berdiri UKM Cinema di tanggal 12 Juli 18 Juli 2022. Iya. Iya. Itu selama itu bang, itu kegiatan apa aja yang rutin atau pernah dilakukan oleh UKM Sinematografi? Mungkin bisa akan sebutkan beberapa contoh. Mungkin sesuai di ADART UKM Cinema lah. Bahwasanya UKM Cinema berdiri ini menjadi wadah dan tempat untuk anak-anak yang berminat di bidang industri kreatif dan perfilman. Nah, dari 2 poin itu aja berarti kegiatan yang dilakukan oleh UKM Cinema itu mencakup bagaimana ketika kita bikin film berarti kan ada tahap-tahapannya tuh ada pra-produksi, produksi, pasca produksi. Nah di pra-produksi berarti tahapan-tahapan kayak pembelajaran bikin naskah, sudah tuh manajemen produksi dan lain-lain. Sudah di produksi itu ada pembelajaran bagaimana jadi DOP, sudah tuh lighting, soundman itu kan ada tahap-tahapannya juga. Sudah tuh di pasca produksi berarti ada pelatihan-pelatihan mengenai editing itu bisa dipecah tuh. Itu ada kalau yang biasa dilakukan kayak editing itu kan ada cut-cut, sudah tuh color grading atau segala macamnya, sudah tuh kayak aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator. Mungkin di situ pembelajaran yang dilakukan. Pada intinya UKM Cinema berdiri itu untuk menjadi wadah untuk teman-teman anak-anak yang ada di kampus TSN untuk bergerak dan belajar di bidang industri kreatif dan perfilman. Dan yang balik di awal tadi ya untuk teman anak-anak yang suka bikin konten berada di depan layar supaya gimana caranya dia public speaking dan percaya diri di depan kamera itu ada aja kan. Nah di situ UKM Cinema berdiri. Jadi dari berbagai yang apa ngomong tadi ya, itu aku ada bang karya atau proyek yang paling berkesan bagi sini UKM Cinema. Oke. Untuk UKM Cinemanya mungkin kalau bagian untuk saat ini UKM Cinema pernah menghadiri dan datang di acara festival film itu di Jambi kalau nggak salah itu. Nah, jadi anak sinema nampil karya entah bikin kegiatan mengikuti perkumpulan anak-anak film di Jambi ya kan. Itu mungkin untuk saat ini abang tahu ya. Terus kalau untuk secara abang pribadi mungkin film atau proyek yang pernah melakukan itu bikin film Memeluk Rindu. Kenapa menjadi momen berkesan? Karena sesuai yang abang ngomong di awal tadi, abang anak divisi fotografi gitu kan, masih butuh lah bisa diomong untuk tentang perfilman. Nah di waktu ngegarap Memeluk Rindu, abang baru tahu bahwasanya tahapan-tahapan untuk fase orang bikin film itu bukan sekedar cuman ada ide, ada kamera, tag, tidak sebatas itu aja. Ternyata banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Nah, sampai di fase kami untuk bedah naskah itu aja ada sampai 3 bulan khusus bedah naskah aja. Kan ngapo lebih lama di pasca produksi karena di pasca produksi itulah awal mulu untuk kita tahu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya kalau kita bikin kegiatan kan kita tahu bahwasanya kegiatan tuh bakalan ada bakal miskomunikasi. Itu kan. Nah di tahapan pasca produksi itulah yang harus kita gembleng, yang kayak misalnya kamera berada di mana, aktor bakal di mana, itulah latar gambarnya lo di pasca produksi ya. Nah itu yang membuat abang jadi proyek yang sangat mengesankan di awal. Dalam perjalanan sinematografi ini, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi?
atau soal anggota, fasilitas atau lain-lain. Nah kalau untuk tantangan yang abang tengok dah, kayaknya mungkin hampir seluruh ormawa atau organisasi yang merasakan tuh. Maksudnya tantangan yang selalu sering dihadapi yo, bahwasanya yang anggota yang belum bisa komit dalam artian ketika dalam memasuki UKM sinema, dia belum bisa komit nih untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Dan banyak hilang-hilangan juga, tapi bukan jadi hal yang membuat organisasi itu berhenti di jalan ya tenang. Dan juga kalau yang berbicara tantangan, kayaknya tidak ada lah tantangan yang aku pan aja, tidak ada yang terlalu serius. Lebih kayak anggota, kayak mungkin kawan-kawan yang biasa misalnya Lipa, kayak siapa kawan Lipa, tiba-tiba lah masuk sinema berdua, tiba-tiba karena yang satu keluar tiba-tiba malah ada kawan lagi ya, nah mungkin itu ya, mungkin dinamika organisasi lah itu bisa diomong. Tidak terlalu yang bikin organisasi kita untuk stuck di situ aja. Mungkin lebih situ Pak. Soal anggota. Iya anggota. Kalau untuk fasilitas yang didapati, alhamdulillahnya UKM Sinema lah bisa dikasih fasilitas yang alhamdulillah lah ya tenang. Untuk masih menunjang kreativitas teman-teman UKM ya tenang. Kayak ya kita tengok ada PC, sudah tuh ada kamera juga, ruangan mencukupi lah untuk suatu bikin produksi film ya tenang. Kalau fasilitas alhamdulillah kampus lah memadai yang ngasih space yang untuk kami untuk berkembang dan mengasah potensi kami ya. Oh iya, bagi kau anggota besar pribadi. Oke Pak. Itu ada divisi apa divisi? Kalau divisi sinema itu divisi kreatif, divisi produksi. Divisi kreatif itu ya yang bergerak di bidang penulis naskah, sudah editing dan lain-lain. Produksi ya orang-orang yang bergerak DOP, soundman, sudah tuh clipper. Mungkin lebih mencakupnya kalau produksi itu orang-orang yang berada di lokasi ketika tag ya nah. Kameramen apa segala macam lah ini, pengarahnya dua itu. Sudah tuh kalau divisi sudah tuh ada 3 kabin perencanaan kompetisi anggota, PKA itu fokusnya kan ada orang baru nih, ada anggota baru. Nah itu naungannya di PKA Kak tuh mengasah potensi anggota ini untuk larinya ke divisi mana Kak ada. Nah, tahapan selanjutnya sudah tuh kepala bidang humas ya kita tahu sendiri lah apa tugas dan fungsinya. Sudah tuh kepala bidang apa ya? Broadcasting dan film. Nah, kepala bidang broadcasting dan film. Jadi setiap tahapan-tahapan untuk orang bikin film di divisi punya ide nih. Punya ide di divisi sudah tuh dilempar ke kepala bidang broadcasting. Yang eksekusinya kepala bidang nanti. Mungkin itu. Nah, ini Bang, terakhir. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir. Harapan Abang untuk perkembangan UKM sinematografi ke depan ini seperti apa Bang? Terutama untuk mahasiswa UNIFED dan juga dunia kreatif yang ada di sini. Harapan Abang untuk mahasiswa di ASEN dan terus anak UKM dulu ya. Untuk anak UKM sendiri ya harapan Abang bisa UKM Sinema ini menjadi rumah lah untuk kawan-kawan dan mengasah potensi dan untuk menggali potensinya sehingga berprestasi dengan membawa nama di ASEN gitu nah. Nah, sudah tuh tahap harapan yang paling tinggi yang untuk Abang untuk anak sinema tuh anak karya sinema bisa tampil di Festival Film Indonesia. Itu target tuh karena di tahun Abang kemarin kami udah pernah bikin film dan kami daftarkan di festival film itu yang bikin dia nggak naik itu cuma dikurasi kan. Ketika kita daftar film itu dikurasi dulu karya-karya yang bakalan tampil di Festival Film Indonesia itu kan. Nah itu belum berada di fase itu. Harapan Abang setidaknya UKM Sinema bisa masuk lah di kategori Festival Film Indonesia itu. Karena anak film tuh poin tertingginya Festival Film Indonesia. Setelah itu untuk industri kreatif secara umum lah untuk anak-anak mahasiswa umum ya harapan Abang seperti kita ketahui era informasi saat sekarang ini sangat mudah diakses dan segala macam dan setiap orang kan ingin membangun personal brandingnya sendiri. Kita lihat sendiri anak-anak muda gini kan ada TikTok dia bangun personal brandingnya sendiri. Dengan adanya sinema, harapan orang-orang yang memang minat di bidang tampil di depan layar ataupun di belakang layar boleh join ke UKM Sinema untuk wadah dia untuk tampil di depan layar dan membangun personal brandingnya. Mungkin itu aja. Oke, siapa? Jadi Pak. Kami mungkin
ucapin terima kasih juga lah untuk abang lah Iya, Mak. malah bersedia juga kami wawancara Riko. Oke. Mungkin itu ya bang. Oke, thank you Pak.